Shalom, haleluya, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang kembali menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang percaya Yesus adalah penyelamat dunia ini. Mari saya memberikan tema firman Tuhan di hari ini, siksaan yang tak terkatakan. Sekali lagi, siksaan yang tak terkatakan. Wow, spektakuler. Saudara, mari kita melihat Kitab Wahyu. Tuhan menyuruh saya khusus untuk berkhotbah tentang Kitab Wahyu. Dan hari ini saya masuk dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saudara, definisi dari siksaan beda dengan penderitaan. Kalau penderitaan, ada satu waktu dia terbebas dari penderitaan. Ini perbedaan dua kata ini. Penderitaan seperti Ayub. Ayub ada satu waktu dia bersyukur, keluarganya dipulihkan, badai pasti berlalu. Itu bagian dari kata penderitaan, tetapi lain dengan kata siksaan. Ya, kalau siksaan itu kekal. Siksaan yang dimaksud oleh Kitab Wahyu ini siksaan yang kekal. Wow, siksaan yang abadi. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengakui kesalahan. Ini saatnya. Ini, sekarang ini. Ketika engkau dengar firman Tuhan di hari ini, mari bertobat. Mari bertobat. Karena apa? Kalau kita tidak bertobat, kita akan mengalami yang namanya siksaan yang tak terkatakan. Ada dua yang tak terkatakan di Alkitab. Yang pertama, kebaikan Tuhan Yesus tidak dapat dikatakan. Amin. Amin. Dan siksaan yang tak terkatakan. Ya, tema firman Tuhan, siksaan yang tak terkatakan. Saudara kalau menderita, saudara pergi ke mall, saudara bisa terhibur. Saudara nonton bioskop, penderitaan saudara bisa hilang sementara waktu. Amin. Kalau penderitaan, saudara pergi ke diskotik bagi orang dunia, oh ada kesenangan sementara. Tetapi pada hari penghakiman, kita akan berjumpa yang namanya siksaan yang tak terkatakan. Siksaan yang abadi. Jadi ada kesenangan abadi, ada siksaan abadi. Ya, ini siksaan yang tak terkatakan. Mari kita lihat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Pendeta adakah? Ya adalah. Mari kita lihat. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pemberitahuan tentang penghakiman. Ya, jadi ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Semua agama, mau agama Muslim, mau agama Kristen,
sama-sama setuju bahwa ada surga, ada api neraka. Iya. Tetapi api neraka yang dicatat dalam Alkitab yang akan kita dengar pada siang hari ini, tanggal 7 Desember 2024, hari Sabtu ini. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Inilah yang kami sampaikan pada Wahyu pasal 6, malaikat terbang di langit dan membawa Injil yang kekal. Injil ini sangatlah bernilai. Bahkan kitab Wahyu mencatat Injil yang kekal. Injil itu berbicara kekal, tidak ada batas waktu. Dan saudara lihat, malaikat membawa untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi Injil yang kekal ini harus disampaikan. Saudara yang rajin membagikan firman Tuhan yang kami sampaikan, saudara akan diberkati pada hari penghakiman. Perbuatan saudara membagikan firman Tuhan kami akan diperhitungkan Tuhan. Sekali lagi, siapapun yang membagikan firman Tuhan kami atau firman Tuhan dari pendeta-pendeta lain, itu akan diperhitungkan di akhir zaman. Walaupun engkau ada banyak dosa, Tuhan akan kalkulasi. Oh, dosamu misalnya 100.000. Ini contoh. Oh, ketika engkau rajin membagikan, engkau sampai 99. 100.000 dan dikurangi dengan dosamu berarti bisa diampuni. Tetapi kalau Tuhan hitung dosamu besar, kamu tidak pernah membagikan firman, tidak pernah baca firman, jarang beribadah, wow, engkau selamat datang di siksaan kekal yang bernama api neraka. Malaikat akan melemparkan engkau. Malaikat akan melemparkan engkau dalam hitungan yang tidak sampai 3. Kalau dosamu terlalu besar, biar engkau ada di urutan yang ke 1 juta, malaikat langsung ambil kamu dan lempar. Tidak perlu dihitung-hitung. Karena apa? Dosamu terlalu besar. Malas ibadah, tidak percaya Yesus, tidak percaya kebangkitan, tidak percaya Natal, malaikat langsung melemparkannya. Iya. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan di api neraka, siksaan yang kekal, siksaan yang tak terkatakan. Inilah yang saya katakan, perbedaan antara penderitaan dan siksaan beda. Kalau penderitaan adiknya, ada satu saat dia bisa ada kesenangan. Tetapi kalau namanya siksaan, definisi siksaan yang ditulis dalam kitab Wahyu berbicara siksaan yang kekal. Ya, takutlah akan Allah, ini yang pertama.
muliakanlah dia. Ini ayat yang ke-7. Dan malaikat berseru dengan suara nyaring. Saya mau jelaskan, banyak orang Kristen kalau di gereja tidak mau berseru dengan suara yang nyaring. Tapi kalau mau bekerja, kalau nonton bola, gol! Gol! Sampai suara habis. Dia kalau hobi bola, maniak bola, oh suaranya keluarnya berapa 200 meter orang bisa dengar. Tapi kalau mau menyanyi lagu girang-girang di gereja, satu orang pun susah mau dengar. Dia menyanyi lagu apa nggak kedengaran. Tetapi kalau gol, kalau Piala Dunia, Piala Liga Champions, oh suaranya 200 meter bisa didengar. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah ia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wow. Kembali ke kitab Kejadian. Orang yang tidak mau menghormati penciptaan Tuhan, selamat datang di api neraka. Tidak perlu lagi ditanya-tanya. Orang yang malas ibadah, saya percaya, tidak perlu lagi ditanya-tanya. Langsung secepatnya dia harus rasa api neraka. Ya. Laut dan semua mata air. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Percabulan akan meningkat. Barbar di kota Jayapura semakin banyak. Timung-timung di Papua semakin banyak. Dan bukan cuma di Papua, di seluruh Indonesia, barbar, timung-timung meningkat seperti jamur. Iya, sudah rubuh. Ini adalah percabulan terbesar. Ternyata memang orang paling suka bersinah daripada mau takut akan Tuhan. Orang lebih senang ada 02, ada 03, sampai 010, sampai ke 11-an, 011. Kalau dia banyak uang, iya. Apatah lagi kalau agama mendukung, mau 011, oh istrinya punya kesebelasan. Istri yang pertama orang Jawa, istri yang kedua orang Manado. Wow, segala suku ada. Tetapi inilah fakta yang terjadi di akhir zaman. Apatah lagi pejabat-pejabat yang berduit. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak simpanannya. Ya itulah manusia di akhir zaman. Bahkan istri yang sah dipermalukan di depan umum. Tetapi kalau istri 02, 03 dipuji-puji, oh bodimu gitar Spanyol. Tapi kalau istri sah dibentak-bentak, dimarah-marah, tidak salah dimarah, apalagi kalau ada kesalahan. Tapi kalau istri 02, 03, oh istriku, bodimu kayak Luna Maya, bodimu kayak Krisdayanti. Wah, hebat memang. Kalau orang yang berduit seperti itu sudah. Mau-mau gue, suka-suka gue. Tetapi kalau istri sah, oh rasa-rasanya mau ditendang. Walaupun dia bukan pemain bola, tapi istri sah maunya ditendang. Ya kalau boleh jangan tinggal di rumah. Tinggal di rumah yang lain.
biar 02 yang menikmati. Padahal 02 tidak pernah bersusah payah, istri saya yang bersusah payah, istri saya yang membangun dari nol, istri saya yang membangun dari susah-susah, dari miskin, setelah suaminya kaya raya. 02, 03, 04, 05 yang menikmati. Dan 02, 03, 04, 05 akan berhadapan dengan yang namanya siksaan yang kekal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbahagialah kalau dapat suami, dia punya satu istri saja. Luar biasa, harus dihormati, harus disayangi, harus diperhatikan. Suami yang hanya punya satu istri. Di zaman sekarang banyak sekali 02, 03. Dan ini firman Tuhan memang mencatat. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, ya, dengan minuman keras, hawa nafsu cabulnya. Oh, persinahan akan meningkat besar-besaran. Doakan yang belum menikah, cari suami. Kalau engkau perempuan, berdoa supaya suamimu ke depan tidak ada 02, 03, 04. Ya, ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, ini malaikat yang ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ini chip, microchip yang dipasang di tubuh manusia. Kitab Wahyu sudah mencatat di Kenya sudah diuji coba kepada bayi-bayi, dan sebentar lagi anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Jadi yang tidak mau bertobat, pilih. Kalau mau suka senang-senang di sorga, lakukan firman, percaya Yesus Kristus. Engkau mau kiai haji, mau ustadz, mau ulama, sudah banyak kiai haji, banyak ustadz yang dibaptis Islam, yang menjadi pelaku firman Tuhan, karena sabit tajam sudah diayunkan oleh Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya, malaikat ketiga, jikalau seorang menyembah binatang itu, patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ayat yang ke-10, saudara bisa baca di rumah. Ini adalah perkataan firman, saya tidak rekayasa. Tertulis dalam Alkitab, ditulis dalam bahasa Indonesia. Semua orang yang penting dia bisa membaca. Jadi kami tidak mengarang-arang, kami tidak menyesatkan, tetapi yang kami sampaikan firman Tuhan yang murni. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 11. Ayat yang ke-10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ya. Orang-orang yang jago bersinah, yang jago pergi ke bar, yang jago pergi ke timung, yang jago simpan istri, akan berhadapan dengan murka Allah. Baik hidup yang sekarang ini, Tuhan sementara bekerja. Makanya ada AIDS, obatnya sampai hari ini sulit ditemukan. Karena Tuhan tahu manusia ini seperti anjing. Oh, kalau dia mau tidur dengan perempuan, rasa-rasanya dia lupa diri, dia lupa ada istri, dia lupa anaknya 3, dia lupa anaknya 5, dia lupa anaknya 6. Jadi Tuhan luaskan ada penyakit
AIDS yang harus ada di dunia ini. Sedangkan ada penyakit AIDS, asito. Manusia seperti binatang. Manusia suka sekali selingkuh, suka sekali bersinah. Tetapi pasal 14 ini memang membahas khusus, membicarakan khusus. Ada murka Allah, ayat yang ke-10, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa. Dan ia, ini ayat pokok, siksaan yang terkatakan, ayat yang ke-10 ayat pokok. Ayat yang ke-10. Dan ia akan disiksa dengan api, di api neraka, dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Malaikat-malaikat lihat, oh, kalau dulu di dunia kamu bersandiwara, istrimu tanya, pada kemana? Oh, di kantor ada lembur, ma. Kerjaan banyak, akhir tahun jadi. Nggak taunya ada sekretaris yang dia sementara lembur. Nggak taunya dia ada masuk hotel. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Mengaku. Stop. Mata Tuhan ada di segala tempat. CCTV di dunia ini, kalau orang sepele dengan kain, ya sudah, nggak ada gunanya lagi. CCTV, kalau dia punya wifi so mati listrik, nggak bisa lihat suaminya ada bawa perempuan kah, nggak bisa lihat. Tetapi Tuhan, mata Tuhan, saudara mau bersembunyi di bawah lubang gua, di bawah gunung paling dalam, mata Tuhan ada di sana. Dan inilah ayat pokok kita. Saya baca ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam awan murkanya. Kalau bahasa murka dalam kitab Wahyu, bahasa murka yang tidak bisa ditolong oleh pendeta. Oh, Pak Gembala, tolong saya. Misalnya ada jemaat saya yang masuk neraka. Saya bilang, oh, nggak mungkin lagi. Ini sudah hari penghakiman. Waktu bulan Desember, Bapak Gembala khotbah, kamu nggak mau ibadah. Bapak Gembala selalu khotbah, kamu skip. Kamu cuma pindah di bola, cuma pindah di politik-politik. Nah, sekarang Bapak Gembala nggak bisa tolongin kamu. Biar lagi kamu mau menangis darah, biarlah kamu mau berteriak siang maupun malam, pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Dan ayat 10, ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11 atau anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi asap api yang menyiksa sampai selama-lamanya.
Saudara, di hadapan manusia boleh engkau bersandiwara. Istrimu boleh kau tipu. Suamimu boleh kau tipu. Tetapi pada hari penghakiman, mau pejabat, oh saya enggak korupsi. Silakan engkau lolos dari korupsi. Tetapi di akhir zaman, uang rakyat yang kau makan, engkau akan pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Oh haleluya. Dan maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda pada namanya. Jadi penyembahan itu penting. Kalau jemaat tidak tahu menyembah, banyak kali kami di ibadah raya, mari kita sembah Tuhan. Banyak yang bisu. Mari, WL sudah teriak, kita sembah dia. Seperti wowok, bisu. Dan saudara akan mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita akan mempertanggungjawabkan. Saudara tidak bisa lari. Siksaan sampai selama-lamanya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam disiksa. Tuhan itu adil. Yang sungguh-sungguh ada perbedaan. Salah satu perbedaan yaitu di hari penghakiman. Yang sungguh-sungguh mereka masuk di surga yang kekal. Tapi yang main-main dengan dosa, yang suka tipu gembala, yang suka melawan gembala, mereka akan disiksa siang maupun malam. Jadi hormatilah gembalamu, karena gembala adalah biji mata Allah. Gembala adalah penyambung lidahnya Allah. Gembala adalah Tuhan utus dari sorga. Dan kami diutus di Jayapura, sudah mau 19 tahun. Tugas kami menyampaikan firman Tuhan. Setiap hari kami harus berdiri menyampaikan firman. Kecuali kami sakit, kecuali kami tidak bisa berbicara. Mari, sekali lagi, yang mau mendukung firman Tuhan, cukup saudara bisa bagikan like, komen, komentar. Dan saya percaya Tuhan akan memperhitungkan itu. Saudara yang tidak suka skip firman, yang tidak suka lewatkan firman, sorga, berkat-berkat di bumi akan menanti. Tetapi saudara yang suka skip firman Tuhan kami, saudara akan menanggung akibatnya. Orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Mari, bantulah kami, topanglah kami, lewat saudara membagikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum subscribe, mari, saudara akan diberkati dan menerima berkat-berkat Tuhan. Lewat kitab Wahyu, rahasia-rahasia kitab Wahyu disampaikan Tuhan pada hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan